Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Miftah dalam pembelajaran tematik SD Pelita Pasar Minggu. Seperti biasa, sebelum belajar kita baca doa dulu. Ayo kita baca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma wasi'ah. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan anugerahkan kepadaku kepahaman yang luas. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Hari ini kita belajar tema 7, masuk subtema yang pertama, pembelajaran 1 dan 2. Bu Guru akan menjelaskan muatan pelajaran SBDP, Bahasa Indonesia dan PPKN. Seperti biasa, selalu fokus, semangat, dan konsentrasi. Yuk, simak penjelasan Bu Miftah. Subtema 1, kita belajar benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan. Ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita ya nak sehari-hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Sebagai umat muslim kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Kita juga berterima kasih kepada sesama kita akan karya-karya yang dibuatnya. Banyak sekali karya manusia yang kita gunakan. Rumah, mobil, perabot, makanan olahan, dan masih banyak yang lainnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut, hidup kita lebih mudah dan pastinya lebih nyaman. SBDP kita belajar bernyanyi. Ayo bernyanyi, kata Siti. Yaitu kita belajar membedakan panjang, pendek, bunyi ya. Apakah kamu suka mengenakan topi atau memakai topi? Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Coba nyanyikan lagu Topi Saya Bundar bersama teman-temanmu. Lagu Topi Saya Bundar ciptaan Pak Kasur ya. Kemudian kita perhatikan ya. Nanti untuk kelas 2 kamu akan belajar ya bunyi panjang, bunyi pendek berdasarkan ketukan. Ada setengah ketukan, ada 1 ketukan, ada 2 ketukan, ada 3 ketukan. Nah, nanti kita belajar menggunakan simbol ya. Kita nyanyikan dulu lagu Topi Saya Bundar. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, kamu bisa peragakan sambil menggunakan gerakan ya. Jadi nyanyikan gerak dan lagu. Kamu perhatikan syair lagunya, setiap akhir baris itu ya selalu ya
ada bunyi panjang. Nah, kita perhatikan simbolnya bagaimana ya. Nah, ini saat menyanyikan lagu, kita harus memperhatikan panjang pendek bunyi. Kita dapat menghitung panjang pendek bunyi berdasarkan ketukan. Syair lagu dengan ketukan pendek atau bunyi pendek diberi tanda. Nah, seperti ini ya, ketukan pendek. Kemudian syair lagu dengan ketukan panjang atau bunyi panjang diberi tanda seperti ini, panjang. Setiap lagu memiliki ketukan yang berbeda. Anak-anak, dapatkah kamu membedakan antara lirik lagu yang diberi tanda pendek, kemudian tanda panjang? Ya, perhatikan, kita nyanyi lagi. Topi saya bundar, ciptaan Pak Kasur. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Seperti itu lagunya. Berikutnya kita belajar bahasa Indonesia, yaitu mengenal benda hidup dan benda tak hidup. Perhatikan gambar. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Nah, kita akan belajar seperti apa sih ya benda hidup dan benda tak hidup. Benda terbagi atas dua jenis, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Benda tak hidup disebut juga benda mati. Benda hidup adalah benda yang dapat bergerak, bisa bernapas, bisa tumbuh, membutuhkan makan dan minum, dan berkembang biak. Jadi, memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Contohnya yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda tak hidup adalah benda yang tidak dapat bergerak, tidak dapat bernapas, tidak dapat tumbuh, tidak membutuhkan makan dan minum, dan tidak bisa berkembang biak. Contoh benda tak hidup di sekitar kita, kursi, meja, mobil, gedung, laptop, ya, HP, kemudian apa lagi nak? Batu-batuan, ya. Bu, mobil bisa berjalan tuh Bu? Iya, jadi benda itu bisa bergerak karena ada mesin, ya. Laptop, HP bisa berbunyi karena mempunyai mesin, ya. Mari belajar mengenali benda-benda di sekitar kita. Kamu bisa perhatikan yang ada di sekelilingmu sekarang, benda-benda yang ada di sekitarmu. Ya, amati gambar di bawah ini yang menunjukkan ya suasana, keadaan sebuah kelas. Kita akan menuliskan mana benda hidup dan mana benda tak hidup. Yang pertama yaitu benda hidup, yaitu ada siapa saja? Ada Pak Guru, kemudian ada murid dan ada bunga di samping papan tulis ya. Pak Guru, murid dan bunga termasuk ya benda hidup atau makhluk hidup karena bisa apa? Bisa bergerak, bisa bernapas ya, bisa mengalami pertumbuhan, membutuhkan makan dan minum, kemudian bisa berkembang biak atau bertambah banyak. Kemudian benda tak hidup apa saja? Kita tulis. Di situ ada meja, ada kursi, papan tulis, lambang negara, ada globe, ada tempat sampah, ada jam dinding, ada apa lagi nak? Ada jendela dan masih banyak yang lain. Ini adalah contoh benda tak hidup, yaitu menunjukkan ciri-ciri ya apa? Bukan seperti
makhluk hidup. Perhatikan gambar benda-benda berikut. Kamu bisa perhatikan, kamu simak, ya, kamu amati pada buku tema 7 halaman 5. Nanti kalian gunting, kemudian ditempel kembali pada sebuah tabel, ya, seperti ini. Nah, dikelompokkan antara benda hidup dan benda tak hidup, ya. Kamu amati ciri-cirinya, kemudian kamu tempelkan, ya. Guru yakin pasti bisa. Sekarang kita akan mengisi, di situ ada gambar. Apakah benda-benda tersebut juga ada di kelasmu? Ada tidak? Kursi, meja, papan tulis, lemari, dan lambang negara, ya. Berikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Kursi ada pasti, meja ada, papan tulis ada. Kalau kita menggunakan papan tulis warna putih atau whiteboard. Ada lemari, ada lambang negara juga ada. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar, ya. Tadi pada halaman 5 kita sudah mengamati banyak gambar. Kita akan tulis beberapa, ya, yang termasuk benda hidup. Bu Guru tuliskan ada lani, ada ikan, dan ada bebek. Termasuk benda hidup. Kenapa disebut benda hidup? Karena memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Ada apa tadi? Bergerak, bernapas, ya, membutuhkan makan dan minum, mengalami pertumbuhan, dan bisa berkembang biak. Nanti untuk lebih jelasnya akan Bu Guru jelaskan pada, ya, pembelajaran berikutnya. Kemudian Bu Guru akan menulis nomor 2. Bu Guru ambil 2 benda, yaitu tiang bendera dan boneka termasuk benda tak hidup. Karena apa, Nak? Karena tidak memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Paham kalian? Pasti paham. Diulang lagi, ya, disimak kembali. Kita sekarang membaca dengan nyaring. Udin dan Lani bermain bersama. Kamu perhatikan gambar. Udin membawa kucing peliharaannya karena Udin adalah seorang pecinta kucing. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari Udin memberi makan kucingnya. Semakin lama tubuh kucing akan tumbuh besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makan bonekanya. Lani membersihkan bonekanya setiap hari. Kalian tahu apa perbedaan kucing dan boneka? Nah, kalau kucingnya Udin termasuk benda hidup. Karena apa tadi? Dia bisa tumbuh besar. Makin lama dia badannya makin besar, makin tinggi, ya. Kemudian dia butuh jalan-jalan juga agar tidak stres, ya. Kemudian perlu diberi makan dan minum. Jadi merawatnya setiap hari. Kemudian perlu dibersihkan tubuhnya dengan cara dimandikan. Kalau boneka Lani tidak perlu makan, dia hanya cukup dibersihkan setiap hari agar tidak kotor. Boneka Lani termasuk benda tak hidup atau benda mati. Perhatikan gambar dengan saksama atau sungguh-sungguh. Buatlah kalimat berdasarkan ciri-ciri pada gambar. Ada gambar apa, Nak, di situ? Ada gambar kucing, ya. Di atas ada kucing, ya, warna abu-abu. Kemudian di bawah kucing warna kuning yang lucu. Kita tuliskan kalimat yang menunjukkan ciri-ciri kucing. Nah, sesuai gambar, ya. Kucing sangat pandai melompat, jadi dia bergerak. Kucing membutuhkan makan dan minum. Ia sangat lucu karena punya bulu yang menggemaskan. Kucing cepat sekali berkembang biak, jadi bisa beranak, ya.
Sekali beranak dia bisa banyak, jumlahnya bisa 2, 3, 4, bahkan 5. Kucing merupakan makhluk hidup. Nah, seperti ini kalimatnya ya, Nak. Benda yang kedua adalah kursi. Kita lihat kalimatnya seperti apa. Ya, kursi bisa diganti dengan kata aku. Aku sangat kuat. Aku terbuat dari kayu dengan ukuran yang pas. Aku tidak bisa bergerak. Aku digunakan untuk tempat duduk. Aku adalah benda tak hidup. Ya, jadi kursi adalah benda mati karena tidak bisa bergerak, tidak butuh makan dan minum, hanya perlu dibersihkan saja. Ya, salin dan tuliskan kembali kalimat berikut ini. Ikuti sesuai contoh. Sekarang kita harus belajar menulis sambung. Jadi, kalau kemarin kan tulisan lepas, sekarang sambung, menyambung ya. Insya Allah tulisan kalian akan lebih rapi, lebih indah ya. Kalimat yang pertama yaitu kucing benda hidup. Lihat penulisan huruf K, U, C, I, N, G, dan lainnya ya. Kemudian ada kalimat yang kedua yaitu kursi benda tak hidup. Kalian salin di buku tema 7 untuk latihan. Menulis sambung butuh kesabaran. Ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Jadi tumbuhan tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa berpindah sendiri ya. Tumbuhan akan bergerak ke arah cahaya matahari. Kamu amati, bisa kamu praktekkan. Apabila kamu punya tanaman, taruhlah di tempat yang tidak kena sinar matahari secara langsung, misalnya di teras ya. Kemudian pokoknya di tempat-tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Kamu amati, nanti pertumbuhan daunnya atau batangnya pasti akan menuju ke arah datangnya cahaya matahari. Karena tumbuhan membutuhkan itu untuk melakukan fotosintesis atau mengolah makanan di daun. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan juga tidak bisa berpindah tempat sendiri, kecuali kita pindahkan atau menggunakan mesin. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin, misalnya robot-robotan, kemudian mobil-mobilan, ya, pesawat mainan, dan banyak sekali benda-benda yang lain. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan banyak cara. Bisa berjalan, bisa berlari, bisa melompat, dan terbang. Selanjutnya kita belajar PPKN mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Perhatikan simbol di bawah ini. Nah, seperti ini ya, Nak. Ya, untuk kepala banteng berwarna putih dan hitam dengan background atau latar warna dasar warna merah. Merah adalah artinya berani. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalian harus hafalkan. Guru ulang, simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Banteng melambangkan hewan sosial yang suka berkumpul, ya, kemudian hewan yang kuat dan sulit diserang oleh lawan. Banteng menggambarkan sifat yang suka berkumpul dan bermusyawarah. Kepala banteng juga mewakili sikap tegas dalam mengambil keputusan. Kita simak sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila.
Sikap yang pertama yaitu melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Jadi, apabila ada suatu masalah dibicarakan bersama-sama, baik dalam keluarga, di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu kita bisa memberikan pendapat atau usul. Misalnya di sekolah ada suatu rapat, ya, atau diskusi kelompok, kamu berhak untuk memberikan usul. 3, kamu juga harus menghargai pendapat orang lain. Keempat, melakukan diskusi kelompok dengan teman, ya. Kalau ini kita belajarnya sekolah langsung, sering kita praktekkan untuk diskusi kelompok dalam mengerjakan suatu tugas atau dalam memecahkan suatu masalah. 5, yaitu misalnya memilih ketua kelompok. Nanti dibicarakan, kemudian siapa saja yang pantas jadi ketua kelompok diajukan, kemudian kita bisa memilih yang kira-kira mewakili kelompok kita. Kalau musyawarah sulit untuk dilakukan, maka kita bisa melakukan voting atau pengambilan suara terbanyak. Perhatikan gambar, itu contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Alhamdulillah, untuk tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 sudah selesai kita pelajari. Semoga kalian memahami ya. Terima kasih yang sudah menyimak video pembelajaran Bu Miftah. Jangan lupa untuk support Bu Miftah selalu dengan memberikan jempolnya, like, komen yang positif untuk membangun. Terima kasih apabila ada masukan. Jangan lupa share ke temannya. Kemudian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.